Prodi S2 PPKN sudah lama sekali diinginkan kehadirannya, terutama oleh alumni ya. Sudah lama sekali sehingga setiap tahun itu ketika kita memberikan rekomendasi soal kapan PPKN itu yang mengajar itu ada 4 profesor. Ada 4 profesor Ada banyak 4 profesor, sekali. kemudian ada 5 doktor. Karena lulusan S2 PPKN sangat butuhkan. KC Radio, your easy listening station. Halo KC People, kembali lagi dengan saya Salsa Claudia dalam program Bincang UNESA. Seperti biasa di program ini kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang ada di UNESA. Tentunya dari program studi mulai dari yang ada di kampus Ketintang, yang ada di Lidah Wetan, atau mungkin nanti yang di Magetan dan di kampus-kampus yang lainnya. Tapi kali ini kita masih tetap ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai S2 PPKN. Tepat sekali di sebelah saya sudah ada Ibu Koor Prodi. Baik, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, yang ada di sebelah saya ini, KC People, adalah Ibu Koor Prodi S2 PPKN. Beliau bernama, atau mungkin saya sebut lengkapnya ya Ibu, dari Ibu Dr. Hajah Raden Roronani Setyowati MSI, atau biasa kita menyapa Ibu dengan Bu Nani, begitu nggih. Baik Ibu, di S2 PPKN ini Ibu, apa sih yang melatar belakangi adanya program studi ini? Ya, terima kasih Mas Salsa. Sebenarnya Prodi S2 PPKN sudah lama sekali diinginkan kehadirannya, terutama oleh alumni ya. Sudah lama sekali sehingga setiap tahun itu ketika kita memberikan rekomendasi soal kapan. Nah, akhirnya tahun ini bisa terwujud karena memang alumni kita sudah banyak ya. Jadi termasuk salah satu prodi yang tertua. Sehingga keberadaannya memang sangat dibutuhkan oleh alumni karena mereka ingin yang linier. Karena selama ini mereka harus masuk ke prodi yang S2-nya belum linier. Sehingga banyak yang menunggu dan akhirnya alhamdulillah diwujudkanlah keinginan dari alumni itu. Oh iya Bu, ngomong-ngomong katanya PPKN ini program studi tertua. Apakah memang ada dari waktu masih IKIP Bu? Iya, waktu itu saya sendiri kan alumni IKIP. Oh, berarti IKIP, asli dari sini ya Bu ya? Tahun 99 kalau nggak salah baru jadi universitas. Jadi termasuk prodi yang tua. Makanya keberadaannya memang sangat diharapkan. Yang telah menyaksikan sejarah pergantian namanya UNESA ini ya, menjadi UNESA. Wah. Berarti memang sudah banyak lulusan dari UNESA berdiri sampai saat ini sehingga akhirnya diwujudkanlah. Ini loh kita berikan fasilitas untuk S2 PPKN. Ya. Untuk menjadi mahasiswa di S2 PPKN Bu, apa sih yang perlu disiapkan? Tentunya yang pertama secara administratif, mereka harus menyiapkan dokumen-dokumen yang ternyata cukup banyak juga cukup banyak mulai dari akreditasinya, kemudian IPK, kemudian TEP dan karya-karya ilmiah mereka dan rekomendasi, serta yang terakhir yang sangat penting adalah ide yang akan mereka lakukan untuk menyusun tesis sehingga lebih cepat selesai. Selain itu tentu kepandaian membagi waktu dan juga surat izin dari atasan karena rata-rata yang kuliah di S2-nya juga sudah bekerja. Jadi untuk melanjutkan program studi jangan sampai nih akhirnya pekerjaannya terbengkalai. Harapannya melanjutkan studi, ilmunya bertambah tapi pekerjaannya ini juga masih tetap berjalan ya Bu. Betul sekali. Wah. Untuk jalur penerimaannya Ibu, kalau yang sekarang ini pertama kali itu memang baru mandiri dan reguler sifatnya. Nantinya kalau sudah menjadi program studi yang sudah terakreditasi mungkin bisa melakukan kerjasama atau melakukan melalui RPL atau yang lain. Tapi sementara ini yang pertama ini melalui reguler, mandiri dan secara reguler.
Mandiri secara reguler. Kalau boleh tahu adanya di tahun kapan Bu? Tahun ini ya? Baru prodi semester ini. Baru Gasal 2024-2025. Iya. Kalau untuk program S2 sendiri apakah di bulan-bulan ini masih bisa mendaftar Bu? Kemarin tuh terakhir kami gelombang 4 itu. Oh, gelombang 4-nya sudah selesai Bu. Jadi ini baru gelombang 1, 2, 3, 4 mulai masuk awal September kemarin. Mulai masuk awal September. Yang ketinggalan berarti bisa ikut di tahun depan ya Bu? Semestinya gitu. Tapi kami sendiri belum tahu apakah semester genap membuka apa belum tahu aja untuk prodi PPKN. Untuk masuk ke prodi ini Bu, apakah memang harus, tadi kan adanya prodi ini karena memfasilitasi aspirasi lulusan alumni yang dimana mereka mengharapkan adanya S2 PPKN di sini. Nah, untuk masuk di prodi ini apakah memang harus PKN, lulusan PKN atau boleh dari jurusan lain? Boleh dari yang lain karena memang lintas disiplin diperbolehkan. Walaupun memang mungkin akan lebih baik jika dari PPKN karena bisa linier sampai S3-nya. Tetapi kalau bukan dari PKN diperbolehkan. Nanti akan ada matrikulasi kalau memang banyak yang. Sementara ini memang yang masuk dari PKN. Masih linear-linear. Ya, tapi ini linear juga tidak menutup kemungkinan dan kesempatan untuk yang lainnya. Iya, betul. Baik Bu. Untuk jumlah kuotanya sendiri setiap tahunnya berapa Bu? Kurang lebih 15 sampai 30 mahasiswa. Untuk memulai pembelajaran dalam satu kelas itu? Iya, tapi kita 15 dulu aja lah, itu yang aman dulu. Karena prodi baru juga ya. Iya. Ya, 15 itu sudah. Jadi 15 untuk per kelas. Jadi ini pembelajarannya cukup intensif ya Bu? Iya, betul. Untuk jumlah SKS-nya Ibu? SKS-nya itu sesuai dengan peraturan Mendikbud yang baru, itu memang 54 SKS, tetapi kami menawarkan lebih dari itu untuk pilihannya. Mungkin jadi bisa itu, tapi yang penting mahasiswa minimal 54 SKS. Minimal 54 SKS. Bisa diselesaikan dalam berapa lama? Kami berharap bisa 3 semester, walaupun kami menawarkan sampai 4 semester, tetapi dimungkinkan 3 semester selesai. Dan nanti akan diatur sehingga bisa mempercepat masa studi dari mahasiswa. Jadi mempermudah mahasiswa ya Bu, kalau di sini itu intinya apa sih yang enak buat mahasiswa kita fasilitasi begitu. Betul sekali. Betul sekali. Baik Ibu, untuk kurikulumnya di sini apa saja yang dipelajarin? Memang tetap seperti yang kita pakai yaitu OBE ya, kurikulum Merdeka juga. Tapi kan terbaru ada transformasi kurikulum yang terbaru. Jadi kita berbasis OBE, tetapi sudah mulai memfokuskan juga pada transformasi kurikulum termasuk CPL-nya dan sebagainya itu harus mengikuti yang terbaru. Seperti itu. Terus diupdate mengenai pembaruan-pembaruan atau peraturan yang ada. Terus kita adaptasi di dalam sini ya Bu. Betul. Ya. Untuk tendik-tendiknya Ibu, karena kan pastinya calon mahasiswa ketika ingin mendaftarkan pasti bertanya-tanya kiranya bagaimana sih pengajarnya di sini itu Bu. Alhamdulillah ya PPKN itu yang mengajar itu ada 4 profesor. Ada 4 profesor Ada 4 banyak profesor, kemudian ada 5 doktor. Wah, keren sekali. Termasuk Ibu ya ini ya Bu. Iya. Apakah nanti Ibu akan ikut mengajar juga? Oh iya. Oh jelas, berarti ya Bu. Saya terbaru. Oh iya. Bagaimana Bu untuk metode perkuliahannya? Tentu selain pakai case method, project based learning dan problem, tapi saya akan menambahkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana itu Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah ada proses, ada konten, ada produk dan ingin belajar. Itu yang harus dilampilkan oleh teman-teman. Saya minta untuk itu menambahkan ya, karena diferensiasi itu juga hal yang baru karena guru-guru di lapangan sudah mengenal juga. Jadi bagaimana melalui asesmen diagnostik anak-anak, mahasiswa terbiasa. Jadi ke mahasiswa itu Bapak Ibu mahasiswa baru itu supaya mereka nanti bisa menerapkannya langsung juga ketika mereka mengajar memang sudah lulus kembali sehingga itu dikenalkan seperti itu. Baik, jadi dari lingkungan di S2 ini telah dibiasakan untuk bagaimana sih ketika lulus itu sudah siap dengan metode-metode yang seperti ini. Betul. Untuk itu Ibu, karena tadi kita telah membahas bagaimana metode perkuliahannya, lantas sistem perkuliahannya bagaimana? Apakah secara luring terus-menerus ataukah bagaimana Bu? Insya Allah secara hibrid ya. Jadi tidak full online, tidak full luring tapi hibrid karena memang seperti tadi saya sampaikan, rata-rata yang masuk itu kan sudah bekerja juga. Sehingga kami merencanakan untuk secara hibrid. Jadi ada saatnya untuk online, ada saatnya untuk bertemu. Begitu. Jadi beliau-beliau yang memang saat ini telah mengajar, bisa tetap melanjutkan mengajar. Murid-muridnya yang ada di sana pun masih tetap bisa dilayani, diajarkan. Dan beliaunya pun akan terus upgrade ilmunya di sini. Baik Ibu, untuk tempat perkuliahannya di mana sih Bu? Di Visipol.
Di Visipol, di gedung juga, ini juga. Di gedung ini juga. Tepatnya di mana? Di lantai 2. Di lantai 2 Tetapi ini. kami juga memungkinkan karena kami satu keluarga besar ya. Ya. Jadi ada ruang lab demokrasi di S1 PPKN, juga ada perpustakaan kebetulan di gedungnya I9, I1. Jadi kami boleh, teman-teman S2 boleh ke sana. Tidak hanya untuk S1 juga. Kami saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Iya, Ibu. Saya juga tahu sepertinya ya perpustakaan yang ada di belakangnya PKN itu ya, Bu. Betul. Jadi enak sekali nanti mahasiswa di sini menimba ilmu S2, nanti bisa mengunjungi di S1 PPKN sekaligus di perpustakaan yang juga sudah kalau ada. Bisa ke kantinnya FEB. Oh iya, dekat-dekat juga. Kantin Sri Kandi, jadi nggak jauh-jauh. Apa namanya, udah dapat fasilitas di dekanat, nanti bisa akses di S1, terus nanti di co-workingnya bisa di atas, terus fasilitas lainnya juga bisa ke kantin. Iya, terus sekarang wifi-nya kita juga sudah bisa diakses di SSO. Betul. Intinya fasilitasnya sudah terjamin ya, Insya Bu. Allah. Insya Allah. Untuk itu Ibu, apakah di sini itu gelarnya yang akan didapatkan itu apa dari S2 PPKN? MPD. Ya. Untuk lulusannya Ibu diharapkan apa sih Bu yang diharapkan dari mahasiswa-mahasiswa yang belajar di S2 PPKN ini? Terserap di mana begitu ya? Iya, terserap di mana. Kalau seperti yang profil kami kan selain bisa menjadi dosen ya, selain itu juga dia bisa juga sebagai civic entrepreneur, kemudian bisa menjadi pengembang organisasi kewarganegaraan dan juga sebagai seorang peneliti di bidang kewarganegaraan. Jadi cukup banyak. Cukup banyak sekali bidangnya. Rata-rata memang mereka sekarang ini kan memang kebanyakan kan sudah jadi guru ya. Jadi guru. Kebanyakan itu memang kayaknya sepertinya mau jadi pengawas atau jadi kepala sekolah dan lebih meningkatkan. Banyak juga di bidang politik juga. Berarti PPKN ini karena memang kenegaraan ya Bu ya, pendidikan kenegaraan, jadi arahnya politik, sosial, hukum, semuanya ada di PPKN. Wah, lengkap sekali pokoknya ya Bu di PPKN ini. Untuk itu Ibu, apakah sudah ada mitra Bu? Kami biasanya bekerja sama dengan MGMP ya, itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejenis, baik di SMP maupun di SMA, SMK, kemudian dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan lembaga-lembaga, kemudian juga dengan LSM. Dan juga ketika magang pun kan nanti bisa dimungkinkan di situ. Oh, berarti di S2 juga ada magang ya Bu? Nantinya kepinginnya di internship-nya itu. Karena ada satu mata kuliah internship itu. Jadi nanti akan disalurkan di mitra-mitra ya Bu? Iya, betul. Oh, kita sediakan ada mata kuliah internship, lalu sudah kita sediakan juga mitranya. Begitu. Untuk itu Ibu, mungkin untuk lebih menarik nih untuk calon-calon mahasiswa, apa sih daya tarik unggulan yang ada di S2 PPKN ini? Iya, baik bagi mahasiswa yang mungkin akan bergabung ya. Memang kita kan S1 PPKN sudah tahu profilnya seperti apa. S2 PPKN ini lebih dikembangkan lagi. Kalau dulu sebagai guru, sekarang sebagai dosen. Karena lulusan S2 PPKN sangat butuhkan. Selain itu juga menjadi peneliti, kemudian menjadi pengembang organisasi kewarganegaraan. Kalau dulu tahu di S1-nya kemasyarakatan ya. Dan yang terakhir di civic entrepreneur. Karena memang kekhasan kami adalah di socio edupreneur dan juga penekanannya pada ketahanan nasional dan bela negara. Itu kekhasan kami. Seperti itu. Jadi itu harapan kami untuk bergabung di S2 PPKN. Itulah unggulannya. Terlebih lagi apalagi PPKN-nya UNESA ini sudah lama sekali ada. Sudah lama sekali kualitasnya ada. Tidak perlu diragukan. Dan lagi karena UNESA terkenal dengan kampus pendidikan. Kalau bukan UNESA di daerah sini mana lagi ya Bu yang unggul di bidang pendidikannya. Memang UNESA ini sejak lama sudah terkenal di bidang ini. Baik Ibu, untuk akses informasinya bisa dilihat di mana? Bisa di websitenya Visipol dan juga di Prodi juga ada. Seperti itu. Dan juga Instagram. Kami juga punya sudah ada Instagram jadi, Ibu. Teman-teman itu juga menyiapkan itu juga. Oh, baik. Kalau boleh tahu mungkin namanya apa Ibu? Kalau yang di ini Visipol UNESA. CID. Langsung keluar ya Bu, nanti ketik saja Visipol UNESA. Memang kita ini masih berproses juga karena masih baru. Jadi masih menyiapkan ininya tapi pada akhirnya nanti akan dibuat di YouTube seperti itu, terus kemudian di IG, yang pasti IG. Seperti yang sudah dilakukan oleh S1. Kami akan melakukan hal yang sama. Oh siap Ibu. Jadi nanti selain website kita sediakan akses informasi yang lebih mudah lagi dan lebih dekat lagi dengan calon mahasiswa. Sementara sih baru melalui Instagram. WA Mbak ya. Oh di WA berarti nanti kalau kita sudah punya WA group. Berarti semisal nanti ada pertanyaan atau apa di WA sudah bisa ya Bu? Kami punya WA group. Wah sangat memudahkan sekali. Untuk WA grupnya Ibu mohon maaf apa mungkin namanya bisa diinformasikan. Namanya Maba. Oh Maba. Maba S2 PPKN.
Untuk UNESA. masuk ke grup itu tentu saja harus mendaftar dulu satu ya, Bu? orang dulu biasanya. Oh ya? Kebanyakan kan alumni. Iya. Nah, satu orang seperti kemarin, jadi dia masuk terus kemudian saya minta tolong teman-temannya di ini kan. Kami ini punya IKA alumni. Dan saya ini juga salah satu tracer ya. Sejak beberapa korprodi berganti, tapi saya selalu jadi tracer tadi sampai sekarang. Nah, dari situ kita punya IKA alumni itu sampai 3 grup. Ada pengurus IKA Prodi, ada IKA alumni 1, 2, 3, terus saya juga membentuk alumni 2021, 2022, 2023. Dari situlah kami membentuk satu komunitas sampai akhirnya maba ini terbentuk. Intinya jaringannya di sini tuh sudah kuat sudah ya, Bu. Kuat, dari tahun ke tahun itu terus terjalin di PPKN UNESA ini. Betul sekali. Terakhir Ibu sebelum kita menutup, untuk closing statement-nya dari Ibu, kalimat penutup dari Ibu, silakan. Ya, baik. Pilihan menjadi mahasiswa S2 PPKN di Visipol UNESA itu menurut saya sangat tepat ya, karena profil lulusannya sangat dibutuhkan di masyarakat dan juga dunia pendidikan. Sebagai salah satu perwujudan juga sebagai upaya bela negara itu diantara adalah melalui PKN. Saya kira itu. Baik, wah luar biasa Ibu. Untuk itu apakah ada jargon? Insya Allah ada. Ini juga ada dibuatkan mahasiswa juga, terus kita godok ya. Iya, betul. Bagaimana Bu mungkin? S2 PPKN yaitu terdepan, terpercaya, demokratis, dan Pancasilais. Untuk tangannya Ibu? Oh ya, baik. Gini? Ya, baik ya. Jadi S2 PPKN terdepan, terpercaya, demokratis, dan Pancasilais. Baik, S2 PPKN terdepan, terpercaya, demokratis, dan Pancasilais. Luar biasa. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Nani telah bersedia untuk berbincang-bincang di program kami, Bincang UNESA. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Salsa. Dan Kece People, terima kasih juga telah menonton mengenai episode S2 PPKN. Jangan lupa untuk bergabung, terutama lulusan dari S1 PPKN UNESA. Baik, saya Salsa Claudia, pamit undur diri dan sampai jumpa.